Apa sebab yang paling parah? Dia merasa dirinya berwirid. Karena saya wirid nih, maka saya begini. Karena saya punya tirakat nih, maka saya begini. Apa kata Qarun? Saya bisa begini karena usaha saya. Nah, sang murid juga sama. Saya bisa merasakan kehebatan ini, kedahsyatan zikir ini, itu karena saya suka bergadang tiap malam. Tuh, mulai ada rasa-rasa begitu, hati-hati ya. Kita lagi khidmat tuh, ada yang ngomong begitu, nah itu dia kena. Dia guru tapi level rohaninya murid. Berikutnya, al-jawad al-haqiqi, dermawan hakiki. Siapakah yang disebut orang pemurah, suka berbagi? Selain yang dimaksud berbagi itu suka berbagi duit, berbagi makanan, berbagi apapun. Laisa al-jawad man jada bimalihi lal fuqara. Ini yang antum yang suka memberi orang. Ini coba lihat. Kita itu belum seberapa berdermawan dibandingkan siapa? Tidaklah yang disebut dermawan itu orang yang berbagi hartanya kepada fakir miskin. Innamal jawad man jada binafsi ala ilm wa man lakaha iya. Al-jawad itu orang yang dermawan untuk dirinya. Gimana? Agar memberikan ilmu untuk dirinya. Wa man lakaha iya. Lalu mengamalkannya sehingga ilmu itu menjadi miliknya. Ini level 1, harus ditambahin, kan belum ditambahin di sini. Ya, wasani, ilmu itu dapatnya dari siapa? Muallim. Jadi antum memberi hak kepada, kita lagi khidmat tuh, ada yang ngomong begitu, nah itu dia kena. Dia guru tapi level rohaninya murid. Aksarun nas jadan atau ajwadul jawad, ya. Orang yang paling jawad itu guru yang memasukkan ilmu itu ke dalam qalbu antum. Dia itu lebih pemurah, lebih dermawan daripada orang kaya manapun. Karena dia ngaji bertahun-tahun, dia kholwat bertahun-tahun, dia zikir bertahun-tahun, khidmat ke gurunya bertahun-tahun, berkorban dalam perjuangan thariqahnya, zikirnya, ahlus sunnahnya bertahun-tahun. Terus dia berbagi dan gratis. Ya kan? Nah, orang-orang seperti ini antum harus kemudian ta'zimi. Dialah orang yang dermawan hakiki. Jadi kalau membantu pergerakan mereka, jangan hitung-hitungan. Saya udah bantu sekian, ya, biasa aja, ya. Karena dia adalah orang yang dermawan hakiki. Dan dia bisa begitu kenapa? Karena gurunya kenapa? Karena Rasulullah SAW, aksarun nas, ya, yang paling jawad. Rasulullah itu kalau sudah dapat, keluarnya seperti angin. Jadi rumah itu kan ada pintunya. Dalam ilmu juga begitu. Terus kenapa ada orang hari ini pelit-pelit sama ilmu? Ya, belum level ente. Tunggu dulu. Gak semua orang bisa digituin. Ada orang bisa digituin. Ya. Ada masanya tahapan kita ngajar satu basic tuh orang pemula. Tapi kalau sudah begini zamannya, tinggal buka kitab, semua orang kan jadi basic. Nanti masalahnya adalah bahasa yang sama dari guru, tinggal penangkapannya yang beda. Jadi nggak usah kemudian kita tahan-tahan. Maka bagi saya kunu rabbaniyin. Kalau di Quran itu kan ada begitu ya. Rabbani, siapakah Rabbani? Jadilah kalian Rabbani. Rabbani itu orang yang mengajarkan yang kecil sebelum yang besar. Talqin itu kecil. Kecil nggak? Tapi banyak yang minat loh. Ya. Tapi bagi kita, sebelum orang dapat talqin, ajarkan yang lebih basic dari talqin, ilmu tentang si talqinnya. Nah, makanya kita nggak terima langsung talqin, mohon maaf ya. Teman-teman para masyaikh, para asatis kita di sini tidak dididik untuk ngejar target talqin, nggak ada ya, kita nggak ada.
Jadi siapa yang orang disebut jawad? Orang-orang yang menyediakan waktu untuk dirinya. Ngapain? Agar dirinya menyantap ilmu. Jadi antum yang nggak ngaji itu orang paling pelit. Nah, saya dapat ilmu karena guru. Maka kalau saya disebut dermawan karena mengaji untuk diri saya sendiri, guru saya kira-kira gimana? Guru dari gurunya gimana? Rasulullah gimana? Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Min ilalil murid an-nafsiyah, kullu murid raja'a ila sabab ba'da qat'ihi fali'illatin fi nafsihi, wa kullu 'arifin baqiya ma qat'il asbab wa lam yarja' ilaiha fali'illatin fi nafsihi, wa kullu 'alimin billah yataghayyar 'alaihi haluhu wa yaqa'u lahu at-tamayyuz 'indahu baina iqamatil haqq lahu fi sabab wa iqamatihi lahu fi tarkihi fali'illatin fi nafsihi. Salah semua ini. Faman arada an yanjuwa min hadhihi al-'ilal falyasbah fi bahril azal wal yaqta' sadamatil amal wal yakun ala akhiril ajal. Ngeri kali makomnya Imam Ibn Arabi ini ya. Ini coba lihat level. Jadi setiap level dari hamba Allah itu ada masalah tersimpan dalam dirinya. Nah, masalah itu disebut illah. Illah itu kalau dalam ilmu hadis sesuatu yang kelihatan zahirnya sahih, tapi ketika dicek ada waham di dalamnya. Ya. Benar gitu Lor Ali, ya, sahih ya. Nah, illah dalam ilmu kerohanian juga sama. Murid raja'a ila sabab. Murid itu terhijabnya penyakit batin dia ketika dia kembali mengandalkan asbab. Apa asbab yang paling parah? Dia merasa dirinya berwirid. Karena saya wirid nih, maka saya begini. Karena saya punya tirakat nih, maka saya begini. Kalau dulu zaman Korun itu dalam hal duniawi, itu tercelanya tercela. Apa kata Korun? Saya bisa begini karena usaha saya. Padahal didoain Nabi Musa, dia lupa sama kekuatan doa. Nah, sang murid juga sama. Saya bisa merasakan kehebatan ini, kedahsyatan zikir ini, itu karena saya suka bergadang tiap malam. Tuh, mulai ada rasa-rasa begitu, hati-hati ya. Gimana cara ngobatinnya? Ngobatinnya cuma satu, ngaji aja. Ntar lama-lama dia hilang sendiri. Ya. Wa kullu arif, ada juga orang yang sudah sampai derajat murad, arif. Udah murad nih. Dia udah kenal. Ternyata dalam istilah Ibn Arabi, arif dan alim lebih tinggi alim. Tapi di atas alim ada lagi. Jadi bagi dia murid, arif, alim, di atasnya ini yang kamil. Tapi dia nggak sebut istilahnya. Kita aja kasih istilah al-kamil. Ya. Boleh nggak kasih istilah ya? Boleh-boleh aja lah ya. Kan tugas kita di akhir zaman ini ngasih bab, ngasih fasal, menjelaskan mana yang sudah dulu dijelaskan, memudahkan mana yang dulu dianggap sulit, membagi-bagi mana yang berserakan, meringkas mana yang panjang, kan tugas kita itu. Ya. Kalau nggak dikasih istilahnya, ntar antum bingung. Istilah apa tuh ya? Istilah nggak jelas itu. Jadi yang pertama murid ini bergantung pada asbab. Kalau orang awam lebih gila lagi. Dia sehat karena obat. Berobat aja, tapi kan yang nyehatin Allah. Banyak kok yang sudah berobat nggak sehat-sehat. Nah. Terus, jangan ada kalimat begini. Nah, ini hati-hati bagi Buya yang khidmat nih. Ini hati-hati buat saya juga. Kalau bukan karena saya nggak rame. Saya terbersit loh di sini. Itu harus dihantam itu. Saya ngomong ke diri saya sendiri ya. Ya. Dulu kita di pesantren udah ngomong begitu. Saya masih ingat sebenarnya ini. Kalau nggak saya ngurus pesantren nih, nggak jalan di pesantren. Kita lagi khidmat tuh. Ada yang ngomong begitu.
Nah, itu dia kena. Dia guru, tapi level rohaninya murid. Nah, kalau arif, terjebaknya nanti di apa? Di Jabariyah. Wa kullu arifin baqiya ma'a qat'il asbab wa lam yarja' ilaiha fali'illatin fi nafsi. Setiap arif itu, dia tidak bergantung lagi pada asbab. Nggak ada itu. Akhirnya jadi apa? Fatalis. Ya, jadi fatalis. Loh, kenapa sepi, Bu ya? Kita tawakal aja, ngaji lah. Loh, ternyata nggak ada yang nge-share hari ini ya. Itu contoh. Nge-share itu bagian daripada antum bukan Jabariyah. Gitu, itu contohnya. Ngasih tahu orang gitu. Ya, sakit nih. Saya sudah pasrah kepada Allah. Ya. Padahal penyakitnya masih bisa diobatin. Yang nggak bisa diobatin itu penyakit haram namanya. Pakai H. Penyakit tua. Baru dia ngomong, saya nggak tahu penyakit siapa. Itu orang-orang umur 60-an, 70-an, 80-an tuh udah bisa apain tuh. Umur-umur begini, ngomong begitu ya, salam. Ya. Itu namanya fatalis. Ngerti secara teoritis, tapi nggak bisa menerapkannya. Karena pernah sekali mungkin sembuh tanpa obat. Lalu mempraktekkan ke semua hal. Ruqyah dan doa itu hanya mengobati mindset. Yang menjadi penyebab penyakit itu salah satunya mindset. Tapi dia kan punya cabang. Kalau sudah potong depannya, antum harus cabut. Nyabutnya pakai obat. Jadi mindsetnya dibenerin. Itu gunanya doa dan ruqyah. Jadi kalau ada guru ustadz menyembuhkan dengan ruqyah, itu hanya menyembuhkan mindsetnya. Sedangkan penyakit yang furuk yang di situ di badan dia belum sembuh. Itu sebabnya kalau ada orang kena jamur udah dikasih salep, kan sembuh nih hari ini. Besok berair lagi kakinya, tangannya, gatal lagi nggak? Kenapa? Dia berhenti ngasih obat. Nah, jadi kita tidak boleh berhenti pada bab ini Jabariyah. Sufi itu Ahlus Sunnah, tidak Jabariyah. Ahlus Sunnah ini jelas. Tidak Jabariyah, tidak Qadariyah. Tidak fatalisme, tidak juga free will. Sok-sok berkuasa. Ya. Di UIN itu kan dulu ada Prof. Harun Nasution. Ya, saya dapat kabar dari murid-muridnya. Beliau kan pengen punya anak. Tapi belum mau al-kasih. Nggak tahu terakhir dapat anak atau tidak. Apa katanya? Keceplosan. Mungkin ini sudah takdir saya. Padahal beliau anti sama takdir. Nggak percaya takdir. Takdir kita yang buat. Tuh, itu kualat yang indah tuh ya. Seorang profesor akhirnya menerima bab takdir. Dan terakhir kita dengar beliau dekat dengan Abah Anom. Ada bukunya, dia meneliti tentang TKN Tariqat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Wa kullu alimin billah. Nah, di atas arif ada level alim. Yataghayyar alaihi haluh. Berubah lagi. Wa yaqa' lahu tamayyuz indahu baina iqamati al-haqq lahu fi sabab wa iqamatihi lahu fi tarkihi. Nah, orang alim billah ini merasa dirinya mampu mengatakan, sadar, sekarang saya sedang pada bab takdir, sekarang saya pada bab kasab, usaha. Itu dia. Merasa dirinya ahli, bisa memilah kapan yang kasab, kapan yang tawakal. Merasa diri ahli. Itu orang alim tuh. Itu hijab fil illatin fi tafsih. Itu juga penyakit yang menghijab dirinya. Tuh, merasa bisa itu loh bahaya. Ya. Jadi ketika saya ngomong, kita ini kan Ahlus Sunnah, ini kadang-kadang kita terhijab loh. Ya, kita ini kan Ahlus Sunnah. Pasti benar, belum tentu juga. Ahlus Sunnahnya benar, antumnya belum tentu benar menerapkan Ahlus Sunnahnya. Ya kan? Kita ini kan Thariqat, Syazili, Naqsyabandi. Iya, itu Thariqatnya benar, tapi pengamalan antum kan belum tentu benar. Gitu.